Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisma Lydia, NIM 182410111102. Di sini saya akan menjawab tugas modul 2 mata kuliah data mining. Soal yang pertama yakni jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi, dataset ini adalah kumpulan data yang dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Dataset ini dibagi menjadi dua, yakni data training dan data testing. Data training adalah dataset yang dilatih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma. Jadi, dengan memberi petunjuk menggunakan algoritma, mesin dilatih untuk bisa mencari korelasi sendiri atau belajar pola dari data yang diberikan. Sedangkan data testing adalah dataset yang digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dikenali sebelumnya. Jadi, secara singkatnya, data training ini akan membentuk suatu model atau pola, sedangkan data testing digunakan untuk pengukuran evaluasi algoritmanya. Ada juga yang menyebutkan bahwa data training adalah data yang sudah mempunyai kelas, sedangkan data testing adalah data yang akan dicari kelasnya. Selanjutnya nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan atribut dan juga kelasnya. Nah, contohnya pada dataset iris ini, atributnya yaitu petalid, petaleng, sapalid, dan sepaleng. Nah, ini ditentukan dari struktur penyusun dari bunga iris itu, yaitu ada petal dan sepal, di mana keduanya ini dicari panjang dan lebarnya. Lalu selanjutnya juga ditentukan kelasnya. Kelasnya pada dataset iris ini adalah spesies name atau spesies dari bunga iris itu. Lalu pada tahap kedua yaitu kita mencari data-data untuk mengisi setiap atribut ini. Lalu pada tahap ketiga kita dari data-data yang ada tadi kita tentukan polanya sehingga kita menemukan untuk menentukan kelasnya. Dan pada tahap keempat dari data menggunakan pola yang ditemukan pada tahap ketiga tadi, kita menentukan kelas dari setiap data yang ada. Di sini kita menemukan kelasnya ada Setosa, Virginica, Versicolor. Lalu selanjutnya nomor 3, yakni jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label terjadi. Maka atribut dari dataset iris ini adalah parameter penyusun dataset iris yang merupakan penyusun dari bunga iris, di mana pola dari data atribut ini akan digunakan untuk menentukan kelas atau label dari dataset iris. Sedangkan kelas adalah atribut yang akan dijadikan target, atau sering juga disebut dengan label. Kelas pada dataset iris ini berperan sebagai klasifikator dari jenis bunga iris. Jadi di gambar ini kan sudah ditunjukkan ya, kalau penyusunnya yakni ada petal dan sepal. Nah, jadi atribut dari dataset iris ini adalah ukuran dari panjang dan lebar dari petal dan sepalnya. Jadi akan ditentukan kalau atribut dari dataset iris ini adalah ada petalwidth-nya, ada petaleng, ada sepalwidth, dan ada sepalengnya. Sedangkan, dari ini ya, dari data-data yang sudah ditemukan tadi, maka akan ditemukan kelasnya. Kelasnya di sini berupa spesies name-nya. Jadi data-data yang sudah ada di sini nanti akan menentukan spesiesnya dari bunga iris tadi. Ada Setosa, ada Virginica, ada Versicolor, dan ada unknown. Selanjutnya pada soal nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinampi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Setosa, Versicolor, Virginica, dan unknown. Kita menggunakan dataset iris pada Excel berikut, dan karena kita diminta membuatnya dalam bentuk array, maka kita buat setiap barisnya menjadi bentuk array dengan menggunakan fungsi concatenate yang ada pada Excel. Karena kita membuatnya dalam bentuk array, maka jangan lupa tambahkan kurung siku, lalu tambahkan indeks ke 0, indeks 0, tambahkan koma, lalu indeks ke 1,
indeks ketiga. Nah, sudah terbentuk seperti ini, dan untuk baris-baris selanjutnya kita tinggal tarik aja. Nah, karena dari Excel tidak bisa langsung di copy ke Google Colab, maka di sini menggunakan Notepad. Saya menggunakan Notepad, mengkopinya ke Notepad terlebih dahulu. Lalu saya copy lagi untuk di copy ke dalam Google Colab-nya. Di sini karena dimintanya dalam pisahkan setiap kelasnya, maka di sini saya membuatnya tiap kelasnya. Di sini untuk Setosa saya kopikan dari data Setosa dari baris pertama hingga baris ke-45. Dan juga untuk yang lainnya. Di sini jangan lupa untuk mengaturkan paket nantinya untuk membuat untuk membuat arraynya. Ini ada Setosa, ada Versicolor, ada Virginica, dan juga ada Unknown. Dan untuk mengeprintnya, untuk kita hanya gunakan perintah print. Lalu di sini saya tambahkan komentar Setosa, dan ini variabel yang tadi, variabel untuk membuat arraynya. Dan jadi seperti ini. Selanjutnya pada soal nomor 5, yakni buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Soal yang pertama yakni sepaleng dan petal width. Jadi di sini jangan lupa untuk mengimportkan package-nya terlebih dahulu. Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik yang nanti dibuat, grafik scatter plot ini. Lalu selanjutnya untuk package nantinya ini digunakan untuk membuat arraynya. Nah, untuk arraynya ini karena ini dibuatnya juga setiap kelas, jadi sama seperti pada soal nomor 4. Setosa, Virginica, Versicolor, dan unknown. Nah, untuk membuat scatter plotnya ini juga ada butuh koordinat Y dan koordinat X dan Y. Nah, X-nya ini saya ibaratnya sepalengnya ini sebagai X dan petal width-nya sebagai Y. Nah, karena dan kita lihat di dataset iris-nya untuk sepaleng ini berada pada indeks ke-3 dan petal width berada pada ke indeks ke-0. Jadi untuk X-nya ini bernilai 3 dan untuk Y-nya bernilai 0. Jadi ini maksudnya X-nya sama dengan array Setosanya itu ini mengambil semua yang ada pada array 2 dimensinya, dan untuk array 1 dimensinya kita mengambil indeks ketiga, dan untuk Y-nya juga mengambil dari array Setosa tadi, pada array 2 dimensinya mengambil semua nilai, dan pada array 1 dimensinya mengambil indeks ke-0. Lalu menggunakan perintah plt.scatter xy color. Colornya ini disesuaikan dengan soal. Karena ini untuk Setosa, maka diberikan warna merah yang di sini ditulis R yang sebagai singkatan dari red. Dan untuk Versicolor dan Virginica itu sama caranya, hanya berbeda pada pewarnaannya, dan dengan menggunakan perintah auto.show nanti akan didapatkan scatter plot seperti ini. Lalu untuk tugas 5B juga sama, mengimport package-nya terlebih dahulu, lalu membuat array 2 dimensi dari setiap kelasnya, dan untuk ini yang bedanya hanya ada pada indeks untuk array ke-1-nya. Karena di sini sepal width dan petal length, maka cari sepal width ini ada pada indeks ke-2 dan petal length itu berada pada indeks ke-1. Jadi X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Lalu plt.show maka akan muncul scatter plot, dihasilkan scatter plot seperti ini. Dan untuk C sama dengan poin A dan yang D. Yang D ini sama juga menurut PK kalau membuat array 2 dimensinya. Lalu kita lihat sepal length dan petal width itu
Sepaleng itu berada pada indeks ketiga dan petalang itu berada pada indeks ke-1. Jadi X-nya 3 dan Y-nya 1. X-nya 3, Y-nya 1. Dan menggunakan perintah Peltier-Show maka akan ditampilkan scatter plot seperti ini. Selanjutnya nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Menurut saya, karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot ini bergantung pada range nilai data atribut pada setiap kelasnya. Jadi untuk atribut yang memiliki range nilai kecil, maka akan terbentuk titik-titik yang seperti mengumpul. Dan untuk atribut yang memiliki range nilai besar, bentuknya akan lebih tersebar. Seperti pada contoh scatter plot nomor 5D ini. Sepaleng dari kelas Setosai ini terlihat mengumpul karena range nilainya hanya 4-6, sedangkan sepaleng dari Virginica ini dari 5-8, jadi bentuknya lebih tersebar. Selanjutnya nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Sepemahaman saya, jenis data unknown ini adalah data yang belum ditemukan kelasnya. Dan jika dilihat dari scatter plot pada soal nomor 5, scatter plot unknown ini berkumpul atau berdekatan dengan kelas lain. Jadi menurut saya, untuk menentukan jenis data unknown ini bisa menggunakan algoritma yang digunakan untuk menentukan kelas Setosa, versicolor maupun Virginica. Sehingga jenis data unknown ini bisa masuk ke dalam salah satu jenis kelas tersebut. Selanjutnya soal nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nampil untuk mempermudah tugas Anda. Yang pertama dilakukan adalah mengikut package yang diperlukan dahulu. Matplotlib ini untuk grafiknya, nampil untuk membuat arena, dan Skype ini untuk operasi matematika. Karena ini dimintanya per kelasnya, maka seperti soal-soal sebelumnya, saya membuat array 2 dimensinya setiap kelasnya. Ini ada untuk kelas Setosanya, ini kelas Versicolor, dan ini untuk kelas Virginica-nya. Lalu selanjutnya, karena ini menggunakan semua atribut, maka di sini saya membuat array untuk atributnya, yaitu input.array, petalid, petaleng, sepalid, dan sepaleng. Ini sesuai dengan urutan pada dataset iris di Excel ini, urutannya, indeksnya. Lalu untuk menentukan titik-titiknya sesuai pada dataset data iris itu tadi, kita menggunakan perintah for in range len Sentosa. Len ini digunakan untuk menghitung panjang data dari data array Setosanya. Kenapa ya saya di sini menggunakan Setosa saja? Karena ternyata panjang data dari Setosa, Versicolor, dan Virginica itu sama, sekitar 45. Dan selanjutnya di sini PLT untuk menentukan ini ya, untuk menentukan plot, membuat plotnya menggunakan perintah plot fix Setosa i titik di 2. Maksudnya di sini semua titik pada array satu dimensi ini kita gunakan semua, dan untuk warnanya disesuaikan dengan yang diminta oleh soal. Karena di sini Setosa digunakan untuk warna merah, dan Virginica warna hijau, dan Versicolor warna biru. Dengan perintah Peltier-Show maka akan ditampilkan paralel koordinat plot seperti ini.